Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Panggi Saputra dan kali ini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 2 di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan. Sebelumnya, mohon izin kepada Ibu Insyirah Putikadea SEMA dan Ibu Dr. Ika Permatasari SEAKMAKCA. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis kami mengenai penerapan IFRS S1 dan S2 serta PSPK 1 dan PSPK 2 yang diadopsi oleh PT Bukit Asam Tbk. Dari kelompok 2 sendiri ada Aska Akil Nugroho dengan NIM 095, Aurelia Andri Safiera dengan NIM 096, saya sendiri Muhammad Pangge Saputra dengan NIM 122 dan ada Mei Fantika Sari dengan NIM 222. Agenda hari ini adalah penjelasan mengenai profil perusahaan, IFRS S1 dan S2, tantangan perusahaan, peluang perusahaan, dan kesimpulan. Untuk topik yang pertama mengenai profil perusahaan akan dijelaskan oleh Mei Fantika Sari. Kepada Mei, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk PT Bukit Asam sendiri merupakan perusahaan pertambangan energi yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya batu bara secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari holding BUMN pertambangan, Main ID PTBA tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Untuk penjelasan IFRS S1 atau PSPK 1, yang dimana merupakan standar yang mengatur pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan secara finansial, yaitu informasi mengenai resiko dan peluang keberlanjutan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan prospek jangka panjang perusahaan. Standar ini menekankan keterkaitan antara isu keberlanjutan dengan nilai perusahaan serta mewajibkan pengungkapan yang terstruktur terkait tata kelola, strategi manajemen risiko, serta metrik dan target. Yang pertama, terdapat tata kelola yang dimana untuk struktur tata kelolanya yaitu komite keberlanjutan di tingkat Dewan Komisaris, yang dimana untuk bagian ini merupakan organ tertinggi yang mengawasi strategi keberlanjutan perusahaan untuk memastikan semua keputusan bisnis dan mempertimbangkan aspek ESG. Yang kedua, terdapat tim manajemen risiko ESG. Yang ketiga, terdapat integrasi aspek keberlanjutan dalam keputusan bisnis. Kemudian pengungkapan informasi yang dimana terdapat laporan untuk memenuhi standar GRI tahun 2021 dan peraturan OJK. Yang kedua, terdapat verifikasi pihak ketiga AA 1000 dan ISAE 3000. Yang ketiga, terdapat peringkat platinum ASRRAT tahun 2024. Yang terakhir, terdapat risiko dan peluang keberlanjutan yang dimana laporan memenuhi standar GRI tahun 2021 dan peraturan OJK. Yang kedua, terdapat verifikasi pihak ketiga AA 1000 dan ISAE 3000, kemudian peningkatan platinum Asrat tahun 2024. Baik, terima kasih untuk strategi PTBA, yaitu penerapan IFRS 1. Saya izin menjelaskan. Yang pertama ada strategi integrasi resiko dan peluang keberlanjutan. Untuk strategi integrasi resiko dan peluang keberlanjutan dari PTBA sendiri, yaitu transisi energi global dari fosil ke energi rendah karbon. Dan dampaknya itu adalah menjaga ketahanan bisnis batubara existing serta diversifikasi usaha dan peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan lingkungan di seluruh rantai nilai perusahaan. Selanjutnya ada perubahan regulasi lingkungan dan ESG serta peluang inovasi teknologi dan hilirisasi. Nah, ini merupakan horizon PSPK 1 yang mensyaratkan pengungkapan strategi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Target operasionalnya yaitu ada tahunan transformasi bisnis jangka menengah serta ketahanan usaha menghadapi perubahan struktur energi global
dalam rangka dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah strategi penyesuaian model bisnis dan rantai nilai, yaitu penerapan good mining practice, efisiensi energi dan bahan bakar, serta pengurangan dampak lingkungan operasional. Ini merupakan bentuk pengungkapan umum strategi, yaitu bagaimana resiko peluang keberlanjutan mempengaruhi strategi bisnis dan prospek jangka panjang perusahaan. Lalu ada strategi keuangan dan prospek jangka panjang, mempertimbangkan isu keberlanjutan dalam perencanaan investasi yang yang tertera dalam Green Expenditure di perusahaan PTBA, mengaitkan ESG dengan ketahanan pendapatan dan menjelaskan strategi dengan target net zero emission 2060. Selanjutnya ada ketahanan strategi dan model bisnis, yaitu pada tahun 2024 PTBA mengadopsi dan mengintegrasikan isu keberlanjutan dan iklim dalam strategi korporasi. Strategi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi model bisnis dan prospek jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu manajemen risiko akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada SK waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk berikutnya yaitu manajemen risiko. Jadi terdapat beberapa kategori. Yang pertama ada livelihood and impact. Jadi di sini PTBA memperhatikan risiko sosial dengan memperhatikan risiko sosial dan lingkungan tinggi, operasi multiwilayah, dampak reputasi dan keberlanjutan. Mereka ini menjalankan operasionalnya di berbagai wilayah seperti Muara Enim, Lahas, Sawah Lunto, dan Bantar Lampung. Dan aktivitas ini menyebabkan beberapa interaksi yang secara langsung melibatkan beberapa masyarakat. Skala operasional dan luas wilayah tersebut meningkatkan kemungkinan munculnya risiko sosial dan lingkungan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat berdampak signifikan terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Lalu kategori kedua ada priori- prioritas ini dengan memperhatikan fokus people, planet, dan prosperity, program dampak luas dan berbasis 5P. Jadi di sini PTPA prioritas risikonya dilakukan dengan memfokuskan program pada area berdampak tinggi, pada pilar people, perusahaan menyalurkan 19.345 paket sembako, memberikan layanan kesehatan gratis kepada 12.101 masyarakat, serta bantuan pendidikan kepada 1.961 siswa. Jangan pada pilar planet dan prosperity, perusahaan mengembangkan sanitasi, air bersih, reklamasi wisata tambang, serta PLTS irigasi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menjadi prioritas utama bagi PTPA. Lalu untuk slide 3 itu input parameters, memperhatikan data riset operasional, dampak tambang, dan regulasi ESG. Perusahaan ini mempertimbangkan dampak lingkungan pertambangan, termasuk kehutanan, reklamasi, dan pengelolaan emisi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip ESG sebagaimana diatur dalam kebijakan keberlanjutan. Lalu selanjutnya ada konsistensi. PDB memperhatikan SMBA, ISO 14001 dan 50001 dan konsisten lintas unit. Pengelolaan risiko ini dilakukan secara konsisten di seluruh unit operasional, yaitu unit pertambangan Tanjung Tanjung Enim, unit pelabuhan Tarahan, dan unit Temaka Kertapati yang mengacu pada standar ISO 1401 dan ISO 50001. Terus selanjutnya untuk asesmen kriteria ini PTBA memperhatikan dampak dan jumlah penerima bantuan, risiko reputasi dan patuhan dan kontribusi TPP. Lalu monitoring matrix, perhatikan jumlah penerima manfaat, capaian fisik program, IKM, dan SROI. Monitoring seperti melalui indikator kuantitatif, jumlah penerima manfaat program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta capaian fisik program lingkungan. Itu PT Bukit Asam juga menggunakan indeks kepuasan masyarakat dan social return on investment untuk mengevaluasi efektivitas dan nilai sosial dari program TCSL yang dijalankan.
Selanjutnya ada manajemen fokus dengan memperhatikan risiko jangka panjang, SK terintegrasi, dan pengawasan manajemen. Di sini PTPA fokuskan pengelolaan risiko, khususnya risiko sosial lingkungan dan tata kelola. Direksi dan Dewan Komisaris juga secara aktif mengawasi implementasi ESG melalui komite-komite pendukung, termasuk komite pemantau risiko dan tata kelola terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Lalu terakhir ada strategi mitigasi. Ini BTBA dengan memperhatikan DCS berkelanjutan, reklamasi dan selective mining, dan ISO 37001 dan WPS. Strategi ini dilakukan melalui pelaksanaan program BCS berkelanjutan yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Di sisi lingkungan, perusahaan menerapkan selective mining dan reklamasi pasca tambang. Dari aspek tata kelola, PT Bukit Asam menerapkan ISO 37001, sistem manajemen aktif penyampang, dan whistleblowing system, serta tercatat di tahun 2020 tidak terdapat laporan pelanggaran HAM. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Auren. Baik, untuk metrik dan target dari PTBA sendiri, yaitu pertama, measurement atau pengukuran. PTBA telah mengungkapkan berbagai metrik keberlanjutan yang relevan dengan model bisnis pertambangan batubara, antara lain, antara lain emisi gas rumah kaca atau GRK cakupan 1, 2, dan 3, kemudian konsumsi energi, termasuk energi listrik, BBM, dan intensitas energi, kemudian penggunaan air dan pengolahan air limbah, kemudian limbah B3 dan non-B3, dampak sosial dan hubungan masyarakat sekitar tambang, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif dan konsisten dari waktu ke waktu serta disajikan dalam bentuk tren tahunan. Metrik ini mencerminkan karakteristik industri pertambangan dan sesuai dengan ketentuan PSPK 1 bahwa metrik harus relevan dengan aktivitas dan fitur industri entitas. Kemudian pemantauan dilakukan melalui Sistem Manajemen Bukit Asam Terintegrasi atau SMBA, didukung oleh Risk Management System, ESG Roadmap, dan KPI keberlanjutan. Pengawasan berada di bawah struktur tata kelola termasuk direksi dan komite terkait keberlanjutan. Tindakan pengelolaan yang dilakukan atas metrik ini antara lain program dekarbonisasi operasi atau elektrifikasi alat tambang dan co-firing biomasa, kemudian pengembangan energi baru dan terbarukan seperti PLTS, kemudian reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati, dan yang terakhir program Community Development dan CSR. PTBA telah menetapkan target keberlanjutan yang jelas, yaitu berupa target reklamasi lahan tambang yang berkaitan juga dengan target net zero emission 2060 yang selaras dengan target pemerintah. Termasuk juga target penurunan emisi GRK secara bertahap, kemudian target peningkatan penggunaan energi terbarukan, dan peningkatan ESG rating. Kemudian PTBA juga menetapkan target zero fatality dan penurunan tingkat kecelakaan kerja, dan yang terakhir peningkatan kualitas hubungan masyarakat sekitar tambang. Target-target ini disertai periode target jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian assurance dari PTBA, Sustainability Report dari PTBA ini telah memperoleh external assurance oleh pihak independen yang dilakukan sesuai AA 1000 Assurance Standard dan di SAE 3000. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Selanjutnya itu mengenai IFRS S2 atau PSPK 2. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai adopsi IFRS S1 atau PSPK 1 yang mengenai General Requirement for Sustainability Related Financial Information, yang mana pada PSPK 1 itu menekankan mengenai strategi perusahaan harus menjelaskan bagaimana resiko dan peluang keberlanjutan mempengaruhi arah bisnis, model bisnis, dan prospek keuangan jangka panjang. Dalam hal ini adalah PTBA. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IFRS S2 atau PSPK 2 yang lebih berfokus pada climate related disclosure, di mana dalam IFRS dan IFRS S2 dan PSPK 2 ini secara spesifik mengharuskan perusahaan
menjelaskan bagaimana resiko dan peluang iklim membentuk strategi bisnis dan ketahanan perusahaan. Untuk yang pertama, kita memasuki penerapan IFRS 2 dan PSPK 2 di ranah tata kelola sendiri yang akan dijelaskan oleh Mei. Kepada Mei, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini terdapat bagian tata kelola yang dimana mendapatkan target iklim. Yang pertama merupakan komitmen net zero emission pada tahun 2060 yang dimana PTBA ini berkomitmen untuk mencapai emisi nol atau bersih dalam 35 tahun. Yang kedua, roadmap dekarbonisasi bertahap. Sebagai penurunan emisi dilakukan secara gradual dengan milestone di tahun 2030, 2040, dan seterusnya. Yang terakhir terdapat monitoring dan pelaporan emisi gas rumah kaca secara berkala. Hal ini merupakan pengukuran emisi karbon secara rutin untuk tracking progres. Kemudian terdapat mitigasi emisi. Yang pertama, reklamasi 2.146 hektar lahan tambang di tahun 2022, yang dimana hal ini merupakan kegiatan penanaman pohon di lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap karbon. Kemudian terdapat elektrifikasi peralatan pertambangan. Yang ketiga terdapat rehabilitasi DAS dan konstruktur wetland, yang dimana hal ini merupakan penanaman vegetasi di sepanjang sungai untuk mencegah erosi dan penyerapan karbon. Kemudian lahan basah buatan yang memproses air limbah secara alami sambil menyerap karbon dioksida. Kemudian untuk transisi energi berkelanjutan, yang pertama ada pengembangan energi terbarukan, di mana investasi solar power atau wind power, pembangkit listrik tenaga surya untuk operasional tambang mengurangi ketergantungan pada batu bara untuk kebutuhan energi itu sendiri. Yang kedua, terdapat hilirisasi batu bara untuk ketahanan energi nasional. Yang ketiga, terdapat diversifikasi portofolio menuju energi bersih. Dan yang keempat, terdapat digitalisasi pertambangan untuk efisiensi energi. Kemudian, untuk pengukuran dan pelaporannya, yang pertama, menggunakan skop 1, 2, dan 3 emissions, yang dimana skop 1 merupakan emisi langsung dari operasi PTBA, yaitu mesin dan kendaraan. Skop 2 merupakan emisi yang tidak langsung dari listrik yang dibeli. Yang ketiga merupakan emisi dari rantai pasok dan penggunaan produk oleh pelanggan. Yang kedua, pengukuran verifikasi emisi oleh pihak ketiga independen, di mana auditor independen memvalidasi data emisi untuk memastikan akurasi pelaporan untuk transparansi kepada investor dan publik. Baik, terima kasih kepada Mei sudah menjelaskan mengenai tata kelola, mulai dari target perusahaan PTBA sendiri hingga mitigasi yang akan dilakukan, serta pelaporan dan juga transparansi perusahaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi PTBA atau PT Bukit Asam Tbk dalam penerapannya di IFRS S2 dan PSPK 2. Kali ini ada beberapa strategi yang akan diterapkan dan sudah diterapkan oleh PTBA sendiri. Yang pertama itu mengenai strategi menghadapi resiko iklim. Nah, dalam hal ini PTBA ini memiliki dua strategi. Yang pertama resiko transisi iklim dan resiko fisik iklim. Yang pertama resiko transisi iklim itu menghadapi beberapa risiko transisi mulai dari kebijakan dekarbonasi global, pajak karbon dan regulasi emisi, serta pergeseran preferensi energi pasar internasional yang untuk saat ini sudah beralih dari energi fosil atau
energi fosil ke energi baru terbarukan. Strateginya itu PTBA sekarang menyusun roadmap manajemen karbon hingga tahun 2050 untuk mendorong efisiensi energi serta mengembangkan portofolio bisnis rendah karbon. Lalu untuk di resiko fisik iklim sendiri itu mencakup beberapa resiko fisik yaitu cuaca ekstrim, gangguan operasi tambang, serta resiko terhadap rantai pasok dan logistik. Berdasarkan resiko fisik iklim tersebut, PTBA juga sudah membuat strategi mulai dari penguatan sistem manajemen resiko, baik seperti spend management yang sudah dijelaskan tadi, serta ada adaptasi operasional dan pengendalian dampak lingkungan di area tambang. Selanjutnya, untuk strategi pemanfaatan peluang iklim, itu juga PTBA sudah memiliki fokus pada mitigasi risiko, tapi selain itu juga memiliki fokus pada pengembangan energi terbarukan, optimalisasi teknologi rendah emisi, dan inovasi pada pengelolaan karbon. Ini menunjukkan bahwa iklim dipandang sebagai sumber peluang strategis, bukan sekedar ancaman. Lalu ada climate resilience atau strategi ketahanan iklim. Sesuai dengan PSPK 2, PTBA juga mengungkapkan penilaian ketahanan strategi terhadap perubahan iklim, kesiapan model bisnis menghadapi ketidakpastian iklim, serta integrasi resiko iklim ke pengambilan keputusan strategis. Walaupun analisis skenario iklim masih berkembang, arah strategi PTBA sudah selaras dengan prinsip PSPK nomor 2 ini. Karena PSPK nomor 2 ini baru saja, PSPK nomor 1 ataupun nomor 2 ini kan baru saja dirilis ataupun diresmikan di tahun 2025 di bulan Agustus kemarin. Jadi untuk berdasarkan beberapa analisis singkat kami, PTBA sudah cukup untuk sudah selaras untuk bisa menerapkan PSPK 1.2 ataupun IFRS 1.2. Selanjutnya ada dampak strategi iklim terhadap keuangan. Selain beberapa strategi-strategi non-financial yang sudah saya sebutkan lagi, ada beberapa dampak strategi iklim terhadap keuangan perusahaan, mulai dari pengalokasian modal untuk green expenditure ataupun green investing dari PTBA sendiri, efisiensi biaya-biaya energi, serta perlindungan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Ini mengenai penerapan PSPK, yaitu Financial Implication of Climate Related Risk and Opportunity. Oke, untuk penerapan strategi PTBA dalam penerapan IFRS S2 ataupun PSPK 2 adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh Aska. Kepada Aska, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Putra. Untuk manajemen risiko sendiri terdapat 3 poin, yaitu risiko lingkungan akibat aktivitas pertambangan, rehabilitasi lahan dan pengelolaan emisi, dan sistem pengelolaan lingkungan hidup. Untuk memitigasi risiko tersebut, yaitu perusahaan menerapkan praktik pertambangan yang baik atau good mining practice melalui metode selective mining, yaitu penambangan yang hanya dilakukan pada area yang memiliki cadangan ekonomis. Peningkatan ini diperlukan untuk meminimalkan pembukaan lahan dan mengurangi dampak lingkungan. Setelah kegiatan penambangan selesai, PT Bukit Asam melakukan pengelolaan risiko melalui proses backfilling dan reklamasi lahan. Lahan bekas tambang diisi kembali menggunakan material potential acid forming dan non-acid forming, kemudian dilapisi tanah pucuk yang telah disimpan sejak awal kegiatan tambang. Lalu, perusahaan juga mengelola risiko perubahan iklim dengan mendukung transisi energi melalui pembangunan 3 pembangkit listrik tenaga surya untuk irigasi pertanian dengan kapasitas terpasang sebesar 92,6 kW peak yang memberikan manfaat bagi sektor pertanian di sekitar wilayah operasional. Lalu untuk seluruh pengelolaan risiko lingkungan ini diintegrasikan juga ke dalam sistem manajemen Bukit Asam atau SMBA yang mengacu pada standar internasional ISO 14001 untuk lingkungan dan ISO 50001 untuk manajemen energi. Telah diterapkan secara konsisten di seluruh unit operasional perusahaan. Selanjutnya untuk matriks dan target pada IFRS S2 dan PSPK 2 ini yaitu PTBA mengukur em, emisi gas rumah kaca cakupan 1, 2, 3 yaitu
Gas rumah kaca diukur sumber utamanya melalui penggunaan energi dari sumber energi tidak terbarukan berbahan fosil. Kemudian emisi gas rumah kaca tidak langsung cakupan 2 diukur dari pembangkitan listrik yang dibeli atau dipasok PLN maupun yang dihasilkan oleh pembangkit perusahaan tersendiri. Dan yang terakhir, emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya, yaitu cakupan 3, yaitu PTBA mengidentifikasi dan mengukur emisi gas rumah kaca ini, yaitu dari perjalanan dinas dengan mode pesawat terbang. Target PTBA terhadap iklim ini selaras dengan kebijakan nasional dan komitmen global, antara lain mendukung net zero emission dengan melakukan penyusunan roadmap dekarbonisasi jangka panjang dan peningkatan efisiensi energi dan penurunan intensitas emisi. Saat ini PTBA masih dalam tahap penguatan formalitas pengungkapan metrik kinerja iklim dan target kuantitatif jangka pendek hingga jangka menengah. Untuk tantangan yang dihadapi oleh PTPA sendiri ada 4, yaitu transisi energi global dan tekanan ESG, risiko lingkungan akibat aktivitas pertambangan, perubahan regulasi dan kepatuhan keberlanjutan, dan risiko reputasi dan sosial. Untuk peluangnya, PTPA sendiri memiliki 4 peluang: pengembangan energi rendah karbon dan terbarukan, inovasi teknologi dan efisiensi operasional, penguatan nilai jangka panjang perusahaan, dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk kesimpulan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memaparkan materi masing-masing. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari hasil analisis penerapan IFRS S1 dan S2 serta PSPK 1 dan 2 dari PTBA sendiri. PT Bukit Asam Tbk menghadapi tantangan signifikan akibat transisi energi global, resiko lingkungan, serta meningkatnya tuntutan regulasi dan ESG. Namun, melalui penerapan IFRS S1 dan S2, integrasi manajemen resiko keberlanjutan, serta strategi iklim yang terarah, PTBA mampu mengubah tantangan tersebut menjadi peluang strategis, pengembangan bisnis rendah karbon, inovasi teknologi, dan penguatan tata kelola menjadi kunci bagi PTBA untuk menjaga ketahanan model bisnis, mendukung target net zero emission 2060, dan menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis penerapan IFRS S1 dan S2 dari PT Bukit Asam Tbk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.